Saya orang tua tunggal, anak saya usia 5 tahun, sekarang sekolah TK kecil. Menurut saya dan orang yang kenal anak saya itu bisa dan suka menggambar, lalu bercerita tentang gambar-gambar ilusinya, sehingga saya berpikir untuk mengarahkan dia menjadi seorang ilustrator atau bergerak di bidang IT. Tapi anak saya mau menjadi seorang penyanyi, namun dia tidak bisa menghafal satu lagu pun. Walau sudah berulang-ulang diajarkan. Setiap saya arahkan untuk menggambar, anak saya nggak mau, tapi saya tidak paksakan karena takut dia stres. Dia mau menggambar hanya jika ingin menggambar. Kadang itu membuat saya kesal. Ya, namanya juga baru 5 tahun ya. Dieksplorasi aja. Anak 5 tahun itu semua potensinya belum keluar. Ya, kalau mau akurat tadi saya bilang, kalau saya sih percaya sama sidik jari ya, maka anak saya tiga-tiganya sidik jari. Sidik jari akan mengetahui minat, bakat, kecerdasan bawaan, bahkan termasuk yang belum muncul. Ya, tapi dia punya cerdas tulisan ini. Tapi anaknya 5 tahun belum bisa nulis, jadi belum ketahuan. Tapi sudah ketahuan bahwa dia punya kemampuan menulis tinggi sekali. Itu bisa ketahuan lewat assessment. Kalau enggak metode assessment, ya metode coba-coba aja. Coba gambar, coba melukis, coba nyanyi, coba main piano, coba drum, coba animasi. Gitu. Tapi nyoba-nyoba ini waktunya hilang banyak, dan biaya juga bisa banyak. Ya. Dibeliin drum, hancur, digebukin. Beliin piano, diinjek-injek. Beliin cat minyak mahal-mahal, diprotot-plototin. Ini metode coba-coba. Kalau saya sih sekarang menurut saya udah bukan waktunya coba-coba ya, teknologi luar biasa, murah lagi. Jadi dengan assessment kita bisa mengetahui lebih spesifik. Nah, tinggal motivasi kan. Kalau anak ternyata lebih kuat ke menggambar bukan menyanyi. Nah, sekarang tinggal teknik motivasi kan, gimana dia bisa mau dalam bidang menggambar. Kan tidak harus menggambar. Fondasinya menggambar. Output akhirnya bisa desain grafis, bisa arsitek, bisa melukis, bisa animator, bisa desain grafis, banyak sekali. Tinggal dari alternatif-alternatif ini, cita-cita itu nggak bisa dipaksa. Coba anak ditemukan dengan mereka, ditemukan pelukis, temukan desain grafis, nonton film animasi, bawa ke, kalau nggak usah ke studio animasi sih, lihat tutorial bagaimana film dibuat. Itu kalau anak memang suka, dia akan nyambung gitu. Oh, begitu cara buatnya. Nanti dia malah iseng-iseng coba membuat. Jadi anak diperkenalkan, tapi udah tahu kemampuan dasarnya apa. Oh, dia memang punya talenta dalam hal kecerdasan kreatif. Kayak saya ini, saya cerdas kreatif saya skala 16. Dalam skala neuroscience, ya bukan IQ, itu manusia normal tuh 8 sampai 12. Kebanyakan beberapa orang mencapai 12, nah pilih yang 12. Kalau saya dipilih yang 12, ada 6 kecerdasan, dari 10 kecerdasan. Dipilih yang 14, ada 4. Makanya yang menganalisa saya sempat tanya begini, Pak Jarod, ibunya pernah bludak stroke nggak gara-gara Bapak? Kenapa? Bapak ini kecerdasannya kebanyakan. Tapi yang paling tinggi itu kreatif, sampai skala 16. Wah, itu kalau kreatifnya terlalu tinggi, ngeyel, bandel, maunya sendiri, susah diomongin. Oh, betul itu memang. Istri saya susah ngomongin saya. Jadi, itu ini baru tahun lalu, saya tes lagi, sidik jari, padahal saya udah umur 58 tahun. Ya nggak apa-apa kan, saya kan ragu-ragu mau jadi pelukis itu bagus nggak, cocok bener nggak buat saya. Atau hanya kadang-kadang bangkrut kalau jadi pelukis. Tapi ternyata memang dari hasil tes sidik jari saya cocok jadi pelukis. Maka sekarang saya melukis tuh, kanan kiri lukisan saya. Di bawah, di lantai bawah ada, bulan September aja saya dapat 4 order. Jadi, saya tidak salah langkah. Di usia 58 tahun itu, perusahaan IVA bangkrut, sekolah sepi, ya kan, untungnya udah nggak banyak lagi, saya mau hidup sebagai apa? Kalau masih muda, salah langkah nggak apa-apa. Masih kecil, salah jurusan nggak apa-apa, ganti jurusan. Udah tua, nggak boleh salah lagi. Ya saya tes sidik jari lagi aja. Nah, Bapak Ibu anaknya masih kecil-kecil, menurut saya kalau saya menyarankan loh ya, kalau saya percaya dan menganggap sidik jari itu ilmiah, karena tidak meramalkan kejadian. Kalau sidik jari ke dukun, tempatnya aja salah, ya cari yang analisa komputer. Nanti hasilnya ini umur 17 tahun putus cinta 2 kali, tinggalkan tempat itu sesat. Dan tidak mungkin sidik jari hasilnya meramalkan kejadian. Yaitu tanda bahwa dia dukun. Tapi kalau dia biometrik sidik jari, ilmu biometrik, ya itu ilmu, nah hasilnya bukan meramalkan kejadian, tapi kecerdasan bawaan. Termasuk anak yang autis, termasuk anak yang ini menggambar atau menari atau menyanyi, chef atau dokter, insinyur atau guru.
Daripada bingung-bingung, sebenarnya anak saya cita-cita apa yang cocok ya? Assessment aja. Nanti hasil assessment itu memang tidak mengerucut pada satu cita-cita. Masih 5, 6, tapi kan bukan 200 jenis pekerjaan. Dan 5-6 ini yang fondasinya, oh, kecerdasan sosmednya bagus, YouTuber bisa, ya kan? Kalau sosmed berarti jadi host bisa, pembawa acara bisa. Nah, orang tua mengarahkannya mulai makin spesifik dan yakin lagi. Secara kemampuan, anak saya mampu jadi pelukis. Itu kita yakin. Tapi seneng enggak? Kalau enggak seneng, gimana kalau bukan pelukis, tapi arsitek? Nah, pilihannya ada. Ajak pergi ke rumah paman yang arsitek. Biasanya tuh kalau anak ini kan juga pasti DNA-nya nggak jauh dari paman, tante, om, pak de, bude, kakek, nenek gitu ya. Biasanya yang disukai anak ini ada yang dalam keluarga kita. Tukang berantem, ngeyel, dites, kecerdasan bahasanya bagus, drive-nya kuat, pengacara cocok, udah temuin apa sama kakeknya sama pamannya yang pengacara tukang berantem itu. Yang penting berantemnya nggak kepahitan, berani dia. Wah, begitu ketemu, mantap, aku mau jadi lawyer, gitu. Makin jadi kita bisa, tapi kita harus nggak salah cita-cita. Tadi saya ajarkan pentingnya menanam cita-cita. Bahkan saya bilang salah nggak apa-apa lah, masih namanya masih TK. Tapi kalau dari TK nggak mau salah, harus ada fondasinya, yaitu ilmiah. Ya, nggak boleh kata pendeta. Ini pendetanya ngawur gimana? Pendetanya sesat gimana? Pendetanya dapat bisikan bukan dari Roh Kudus, roh setan gimana? Siapa yang menjamin pendetanya benar, gitu ya? Maka harus menurut saya ilmiah. Kalau ilmiah itu nanti kalau ilmunya salah gimana? Ya ilmu harusnya nggak salah. Selama ilmu itu ada teorinya, ada jurusannya di muka bumi ini, ada lembaganya, ada bentuknya. Ilmu yang salah itu kan kebanyakan ilmu agama ya. Makanya agama ada macam-macam. Kristen aja ada macam-macam, ada yang sesat, ada yang tidak. Yang karismatik bilang Protestan salah, Protestan bilang karismatik sesat. Nah, itu Anda harus hati-hati. Tapi kalau ilmu di luar agama, ya mungkin memang hanya nggak cocok aja. Ya nggak cocok, satu pakai otak, neuroscience, satu pakai psikologi. Ini dua ilmu yang nggak usah dibandingkan. Dua-duanya dipakai. Mendekati perilaku, pakai ilmu perilaku. Mendekati otak, pakai ilmu otak. Jadi kalau saran saya, termasuk dalam rangkaian hari ini tema cita-cita, kalau menurut saya kita hidup di era di mana 15-20 tahun lagi, anak-anak kita sekarang ini generasi alfa, yang masih umurnya di bawah 10 tahun, akan masuk dalam masa persaingan yang maha hebat. Yang tidak expert akan jadi budak, jadi buruh. Tapi yang expert, kaya raya, sukses, berhasil. Tapi hanya expert kalau antusias, nggak salah jurusan, nggak salah pekerjaan, semangat, antusias. Dan itu harus sesuai dengan DNA keunikannya. Makanya kalau kita mau melangkah lebih lanjut sebenarnya, nggak seperti yang saya ngasih anak saya cita-cita yang masih global, sekolah di luar negeri gitu ya. Kita sehari ini bisa sebenarnya lebih detail. Nah, kamu dokter, insinyur, astronot, saham, chef, tapi ini nggak ngawur ya, ilmiah semuanya, tepat seperti DNA-nya. Ya, kalau nggak mau sidik jari, punya duit lebih banyak, tes DNA hanya 8 juta. Tapi 8 juta hanya baru sampai pola makan dan kesehatan, 20 juta. Itu untuk dianalisa secara DNA cocoknya jadi apa. Tapi kalau nggak punya duit banyak-banyak banget, sidik jari hanya 950.000. Sehingga pertanyaan ini dan yang lain-lain pasti akan kejawab. Anak saya cocoknya jadi apa? Kejawab. Ya, dan ada dasarnya. Itu nasihat dari saya berhubungan dengan cita-cita. Jadi apa atau jadi apa?